Shalom Aleihim, damai sejahtera Tuhan kiranya turun atas kita semua saat ini. Amin. Kita akan lanjut di Lukas 8 mengenai tanah hati yang membuat benih firman Tuhan tidak dapat hidup dan memberkati orang yang menerimanya atau mendengarnya. Tanah hati yang ketiga ini adalah tanah hati bersemak duri. Kita akan baca di Lukas 8 ayat 7 dan 14. Saya akan bacakan. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Kemudian ayat 14 maknanya, yang jatuh dalam semak duri itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Tanah yang ketiga ini agak mirip dengan tanah yang kedua, yaitu benih firman-nya itu sudah masuk hati dulu, sudah mulai tumbuh, tapi baru mulai tumbuh sedikit sudah kejepit semak duri. Nah, ayat 7, semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Kemudian di ayat 14, dalam pertumbuhan selanjutnya firman itu terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Sekali lagi, kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan. Saudara, kekhawatiran di sini merimnon dari akar kata merizo, yang maknanya adalah mengkhawatirkan orang lain atau diri sendiri. Entah itu hubungan keluarga, relasi, pertemanan, atau hubungan apapun. Contoh orang yang ditegur karena khawatir ngurusin orang lain dan mengabaikan firman adalah Marta. Tuhan bilang, Marta, Marta, merimnas. Marta, Marta, engkau khawatir. Tapi hanya satu saja yang perlu, kata Tuhan. Yaitu duduk dekat Tuhan dan dengar firman. Dan kamu belajarlah dari Maria. Kira-kira tafsir bebasnya seperti itu. Itu di Lukas 10 ayat 41 ya. Kemudian yang kedua, kekayaan. Kekayaan ini adalah posesivitas. Segala harta benda, pemilikan, dan suatu barang yang dianggap berharga dalam hidup. Kekayaan ini agak beda dengan roh mamon. Saudara, kalau hati dikuasai roh mamon, itu artinya dia memuja uang dalam artian manfaat dari kuasa dari uang tersebut. Artinya kuasa yang dia andalkan dalam hidup itu adalah kuasa uang dan bukan Tuhan. Tapi kalau hati syarat kekayaan ini maksudnya dia sibuk memusingkan posesivitas. Bukan cuma uang, tapi segala kekayaan yang dia punya atau sesuatu yang dia anggap berharga. Atau barang-barang, benda, atau semua yang dia cintai jadi berhala dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, kenikmatan. Nah, ini pakai kata hedonon dalam Yunaninya. Akar katanya hedonai. Kita tahu sikap hedonisme itu ya ini. Artinya sikap hati yang mengejar segala kesenangan hidup. Kesenangan ini bicara tentang segala aktivitas atau kegiatan, entah itu hobi, pekerjaan, pelayanan, atau apapun yang menyita seluruh hati dan menempatkan firman Tuhan di tempat kedua atau ketiga atau keberapa tidak tahu. Saudara, inilah mereka tiga semak duri penghimpit firman, yaitu kekhawatiran dalam hubungan, kemudian posesivitas, dan pengejaran kesenangan. Ketiga hal ini yang biasanya ada di dalam hati dan nampak lebih menarik daripada firman Tuhan. Kita perlu waspada. Tiga hal ini seringkali membuat seseorang itu menomorsatukan kehidupan fana. Tou bio. Nanti kita akan gali. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ayat ini sedikit berbeda kasus katanya. Saya minta tolong Lukas 8 ayat 14 ini ditampilin. Terima kasih. Dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh itu tadi kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup itu di dalam LAI. Kalau di versi ini LAI kata kekhawatiran itu kenikmatan itu nempel dengan kata hidup. Padahal kalau dari definisi kasus katanya, bios atau hidup itu juga adalah genitive object. Artinya dia juga bisa nempel dengan kata kekhawatiran, kekayaan, dua kata yang di atasnya. Nah, King James Version dan Polyglot menerapkan kata hidup itu untuk ketiga jenis semak duri itu, yaitu baik kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup, ketiga-tiganya itu adalah hidup yang fana. Itu boleh diartikan seperti itu. Kali lagi,
inti ayat ini adalah baik kekhawatiran, kekayaan maupun kenikmatan semuanya adalah kefanaan dari hidup. Nah, saudara, ketiga semak duri itu kalau mau disimpulkan dalam sebuah kalimat adalah apapun yang ada di hati kita yang lebih menarik dari firman Tuhan. Aktivitas, hobi, pekerjaan, atau bahkan pelayanan. Kemudian hubungan sosial, entah dalam keluarga maupun pertemanan, atau posesivitas, yaitu kepemilikan harta benda, kekayaan, bahkan juga koleksi-koleksi itu juga termasuk ya. Jika itu semua lebih menarik dari firman Tuhan di hati kita, maka itulah yang dinamakan sebagai hati semak duri. Saudara, setiap benih firman yang sudah ditabur pasti akan mati terhimpit, tercekik oleh tiga hal itu. Kefanaan dalam hidup. Saudara, mengenai sikap tanah hati semak duri ini kita akan belajar dari jemaat gereja mula-mula. Banyak pelajaran berharga dari jemaat gereja mula-mula. Bagaimana mereka bisa membebaskan dirinya dari segala keterikatan sikap hati ini. Ada dulu seorang sejarawan satiris Yunani, etnisnya Assyria, namanya Lucian dari Samosata. Orang ini sangat membenci kekristenan karena banyak orang Yunani yang meninggalkan berhalanya. Dan saudara, cara hidup orang Yunani itu berubah ketika mereka jadi Kristen. Pada pertengahan abad kedua, kekristenan masih belum banyak dikenal luas. Mereka cenderung dinilai dari stereotip yang sering keliru tentang orang Kristen. Sedangkan Lucian sendiri adalah seorang sejarawan pagan, yaitu penyembah berhala. Dia catat tentang sikap orang-orang Kristen di abad kedua, kira-kira seperti ini perkataannya. Orang-orang Kristen ini mereka percaya bahwa mereka itu abadi, immortal, dan akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi mereka tidak takut mati. Dan di dalam komunitasnya mereka bahkan menganggap satu dengan yang lain ini adalah saudara. Mereka tidak memusingkan akan harta benda mereka, kebiasaan hidup mereka berbeda. Saudara, zaman Yunani atau Helenis, itu hidup hedonis atau mengejar kesenangan hidup itu lumrah. Bahkan, maaf kata, yang amoral pun tidak masalah, asal tidak merugikan orang lain. Nah, Kristen di mata Lucian ini hidupnya agak aneh, berbeda. Kalau pengertian kita, sekarang orang Kristen modern ini hidup mereka kudus. Lucian punya pendapat, bahkan mereka membagi-bagikan apa yang mereka punya dalam komunitas mereka. Itu pikiran-pikiran Lucian. Nah, dasar mereka melakukan itu hanya karena mereka percaya bahwa mereka memang hidup abadi, walaupun tanpa bukti yang nyata. Kira-kira pendapat Pak Lucian itu seperti itu, tentang orang Kristen pada zamannya, pada waktu dia hidup. Saudara, cara hidup orang Kristen abad kedua memberikan fondasi yang kuat buat kita sekarang, untuk kembali mengevaluasi sikap kita terhadap semak duri dalam hati. Orang Kristen abad kedua mereka tidak terikat kepada segala semak duri yang tadi kita bahas. Karena mereka percaya bahwa mereka sudah terima yang paling berharga, yaitu kehidupan janji hidup kekal bersama Yesus, atau di dalam bahasa Yunaninya zoe, hidup yang kekal. Nah, buat mereka janji zoe itu adalah segalanya yang melampaui hubungan, kekayaan, dan kesenangan hidup, yaitu hidup yang fana atau taubio tadi. Bahkan menurut catatan Lucian, orang-orang ini tidak takut mati karena mereka yakin bahwa Yesus telah memberikan zoe, yaitu hidup kekal, ganti bios, yaitu kehidupan yang fana. Yang tadi kita tahu dalam terjemahan, ternyata tiga hal itu adalah kehidupan yang fana. Saudara, pesan Tuhan dalam ayat ini adalah meskipun kita tinggal dalam dunia yang fana dan kita tetap memerlukan hubungan atau relasi sosial atau harta benda dan segala kegiatan kita, tapi jangan sampai perkara-perkara semak duri itu jadi memenuhi hati orang percaya. Kita harus selalu menyediakan ruang yang paling luas di hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan baca di ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam
ketekunan. Yang Tuhan mau simpel. Kalau kita dengar firman, simpan dalam hati yang baik. Artinya bukan tanah pinggir jalan, bukan tanah berbatu atau tanah yang terakhir ini, tanah semak duri. Simpan dalam hati yang baik, siapkan hati yang mau menerima setiap benih firman itu dengan segala kepercayaan. Berikan tempat yang paling luas di hati kita buat firman Tuhan. Berikan porsi sebanyak-banyaknya buat firman Tuhan di hati kita. Tapi sebaliknya, berikan tempat yang sempit atau secukupnya saja di hati kita bagi segala urusan yang tidak terlalu penting. Jangan sampai hati kita ini terpikat dengan sesuatu yang bukan firman Tuhan. Saudara, kemudian hasilkanlah buah di dalam ketekunan. Artinya, seberapapun sulitnya melakukan firman Tuhan, jika kita tekun dan berusaha melakukan firman Tuhan, maka di hadapan Tuhan proses ketekunan itulah yang diinginkan Tuhan. Ya, proses ketekunan itu. Sekali lagi, perhatikan cara kita mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan diri kita sebelum membaca Alkitab. Itu adalah sesuatu yang kudus. Persiapkan diri kita sebelum mendengar khotbah. Tiap pagi kita dikirimi khotbah, hari Minggu kita dengar khotbah. Persiapkan hati kita sebelum mendengarkan pujian atau menaikkan pujian, karena di situ firman Tuhan dinyanyikan. Saudara, berkat firman yang kita terima itu sangat berharga. Bahkan berkat firman Tuhan itu melampaui hal-hal yang fana yang akan kita tinggalkan semua pada saat kita pulang ke surga. Jadi, persiapkanlah diri untuk menerima setiap firman Tuhan. Dan lakukanlah setiap firman Tuhan yang sudah ditabur dalam hati kita dengan tekun. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus yang akan memampukan dan menolong kita semua. Shalom.